Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Teman-teman, pernah tidak merasa hidupmu itu penuh beban? Rasanya berat, ruwet gak karuan. Kalau sudah begitu, sebenarnya kita butuh yang namanya reset hidup. Seperti halnya HP yang sudah lemot, penuh dengan file-file sampah, lalu direset ke setelan pabrik agar kembali lebih ringan. Malam ini, kita belajar tentang cara mereset hidup. Terinspirasi dari ulama besar Mesir abad ke-20, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Lewat bukunya yang sangat terkenal Jaddid Hayatak, yang artinya perbaharui hidupmu. Konsep mereset hidup. Teman-teman, Syekh Al-Ghazali mengingatkan, setiap orang punya dorongan alami untuk berubah jadi lebih baik. Tapi masalahnya, kita sering menunda. Kita bilang, besok saja kalau sudah lulus. Nanti kalau sudah menikah. Nanti dan nanti kalau sudah tahun baru. Padahal perubahan itu harus dimulai dari sekarang. Tidak ada momen yang lebih tepat selain hari ini. Langkah-langkah mereset hidup. Langkah pertama, berhenti sejenak. Kita nggak bisa mereset hidup sambil terus berlari. Harus berhenti dulu, ambil jeda. Berhenti bukan berarti rebahan, tapi berhenti untuk merenung, muhasabah. Sudah pas belum jalan hidupku selama ini? Langkah kedua, mengevaluasi diri. Tanyakan jujur pada dirimu. Apa yang benar-benar aku inginkan? Apa yang harus aku pertahankan? Apa yang harus aku lepaskan? Dan aktivitas mana yang harus aku hentikan, kukurangi, atau mulai melakukan? Kalau perlu, tulis di atas kertas atau catat di HP. Jujurlah pada diri sendiri, karena ini bukan untuk pencitraan. Langkah ketiga, melepaskan beban lama. Seringkali kita sulit maju karena terlalu banyak membawa beban. Mungkin hubungan yang toksik, kebiasaan yang buruk, pikiran negatif, atau bahkan pekerjaan yang membuatmu stuck. Kalau sudah tidak relevan, lepaskan. Ingat, beban lama akan terus menahanmu. Kemudian, tentukan arah baru. Hidup tanpa tujuan itu seperti kapal tanpa kompas. Kamu nggak tahu maju atau mundur. Maka tentukan tujuan baru. Ingin lebih soleh, lebih sehat, lebih sabar, atau lebih berilmu. Dengan arah yang jelas, kita bisa tahu apakah kita sedang maju atau justru mundur. Kemudian langkah kelima, mulailah dengan kebiasaan yang kecil. Jangan terlalu ambisius. Kalau ingin soleh, mulailah dengan menambah zikir setelah sholat. Kalau ingin intelek, mulailah dengan membaca 10 halaman buku per hari. Kalau ingin sehat, mulailah dengan berolahraga ringan setiap pagi. Kecil tapi konsisten lebih baik daripada besar tapi macet di tengah jalan. Tantangan-tantangan dalam mereset hidup. Yang pertama, overthinking dan kecemasan. Kadang kita terlalu banyak mikir. Takut gagal lah, takut salah, takut gak sempurna. Coba tanyakan 3 hal ini kepada dirimu. Yang pertama, apa akibat yang paling buruk kalau aku jalankan? Kemudian yang kedua, bisakah aku siap menerima akibat itu? Dan yang ketiga, apa yang bisa aku lakukan untuk meminimalisir akibatnya? Selesai.
Jangan biarkan otakmu muter-muter tanpa ujung. Pesimisme. Hidup memang penuh masalah, tapi jangan pesimis. Dalam Islam, putus asa itu dosa besar, bahkan disamakan dengan kufur. Karena melupakan bahwa Allah selalu punya kuasa atas segalanya. Optimislah. Selama Allah ada, tidak ada kata mustahil. Bahaya waktu luang. Kata Syekh Al-Ghazali, waktu luang itu berbahaya. Ketika kita kosong, pikiran negatif cepat masuk. Rasa cemas, iri, dengki, bahkan depresi. Maka isi waktu luangmu dengan hal-hal yang produktif. Kalau nggak ada kegiatan, buat kegiatan. Kunci kebahagiaan. Syekh Al-Ghazali juga mengingatkan, hidup itu naik turun. Kadang di atas, kadang di bawah. Jangan kaget kalau diuji. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sungguh, kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, berkekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kuncinya, siap naik, siap turun, dan sabar dalam menghadapinya. Tanamkan dalam diri mindset yang positif. Hidup tergantung pada cara pandang kita. Kalau semua dilihat negatif, hidup terasa sempit. Kalau dilihat positif, hidup jadi lebih ringan. Nabi pernah menasihati seorang badui yang sedang sakit demam. Nabi berkata, semoga sakitmu menjadi penebus dosa. Tapi si badui malah bilang, sakit demam ini panas yang menyeretku hingga ke kubur. Maka Nabi bersabda, kalau begitu, itu yang akan terjadi padamu. Artinya apa? Pikiran kita membentuk realita hidup kita. Teman-teman, meriset hidup bukan berarti menghapus semua masa lalu. Meriset hidup artinya memperbaharui semangat, mengurangi beban, dan menata ulang arah hidup. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, setiap orang tentu menginginkan perubahan baru dalam perjalanan hidupnya. Namun, perubahan itu tidak boleh ditunda. Eksekusi sekarang juga. Jadi, kalau kamu merasa hidupmu berat, jangan menunggu momen tahun baru. Jangan menunggu nanti setelah lulus. Jangan menunggu besok. Dan jangan kata nanti. Tapi, mulailah sekarang juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.